Oke guys, Assalamualaikum, balik lagi ya guys dengan Jaki. Hari ini tanggal 23 September ya, pukul 15 lewat 4 menit guys. Gue mau bahas saham brand karena hari ini ARB lagi guys. Sekarang ada di angka 7.075. Dan kebetulan gue dapat pertanyaan guys, dapat pertanyaan di kolom komentar. Saya mengalami kerugian di saham brand ya. Gue nggak tahu teman kita ini beli di harga berapa, bagaimana solusinya, apakah cut loss atau averaging down. Nah, ini kalau misalkan kita lihat eh, tarikan setahun ya, brand ya. Jadi memang kalau disimpulkan ya guys ya, memang bukan retail aja yang nyangkut guys. Pemain-pemain gede juga nyangkut ini di brand. Jadi kalau AK nih, BK nih average-nya di angka 8.600 sama 8.373. Karena kan kemarin dia robohnya dari angka berapa ya? 10.000 apa 11.000 gitu. 10.000 kalau gua nggak salah. 10.000 ya. Dan nggak bisa ada kesempatan keluar. Kalau misalkan di cut loss sekarang juga belum bisa kan, karena masih ARB. Kalau tarikan 3 bulan terakhir lebih tinggi lagi nih guys, di angka 10 ribuan nih. Sama masih AK sama BK. Kayak gitu guys. Nah, sekarang kan menjawab pertanyaan ini ya, saya mengalami kerugian di saham brand. Bagaimana solusinya? Jadi yang bisa nah gini guys, jawaban gue nih guys ya. Jawaban lu bagi yang megang saham brand. Jadi ada dua jawaban. Yang pertama ya, lu mau tobat taubatan nasuha, tahu taubatan nasuha nggak? Taubatan nasuha tuh. Tobat nasuha atau tobrut lah, tobrut. Tobrut lagi. Tobrut itu tobat brutal. Ya, jadi ingat guys, tobat brutal. Tobat brutal itu ini elu ya benar-benar bertobat dengan kondisi seperti ini. Lu mengalami kerugian, kemudian lu tobat. Lu nggak mau lagi, lu kapok, lu mau belajar. Ya lu bisa cut loss. Ya, cut loss di saham brand. Karena ya apa yang mau diharapkan dari saham brand? Ya dia valuasinya besar ya. Kemudian gue ngeliat di Twitter nih guys. Jadi ada yang mulai beli akumulasi pelan-pelan. Di sini juga banyak-banyak. Nah, ini nih sambil kita lihat ya, ngoceh-ngoceh aja. Sukanya nangkap pisau jatuh, lanjutkan gitu ya. Jangan ya dek ya, lagi mancing dan sebagainya dan sebagainya. Suhu yang ada di sini saya mau tanya, niatnya mau jual saham brand ini tapi dari tadi belum match. Iyalah, pasti belum match karena memang yang nggak ada yang ngebit gitu loh. Kalau misalkan memang ada yang ngebit, ngantri dulu. Karena apa ya sebabnya? Wah, ini nih guys nih. Ini coba lu perhatikan nih, suhu yang ada di sini. Saya mau tanya, saya niatnya jual saham brand ini tapi dari tadi belum match tuh karena apa ya sebabnya? Wah, dia beli saham brand tapi belum tahu nih yang namanya bid dan offer itu bagaimana guys ya. Jadi dia nggak tahu nih guys. Tapi oke lah, ini kita ini ya guys ya, kita padahal besok ARB lagi. Nah, ini ada yang balas lagi nih, padahal besok ARB lagi. Ini kebaca komentar-komentarnya nih guys ya. Jadi kalau lu mau taubat atau tobrut, taubatan nasuha, ya, lu cut loss silahkan. Ya. Kemudian lu udah jauhilah saham-saham kayak brand ini. Nah, lu berarti masuk saham ke saham yang lain. Lu udah harus mulai belajar yang namanya valuasi perusahaan atau valuasi saham. Lu harus mulai belajar, guys. Jadi, lu harus belajar valuasi perusahaan, ini asetnya berapa, ini ekuitasnya berapa, ini dia hutangnya berapa, bisnisnya di bidang apa. Sekali lagi yang gue bahas saham guys ya. Barito Renewable Energy ini perusahaannya nggak ada masalah. Yang punya Prayogo Pangestu. Siapa yang nggak kenal Prayogo Pangestu? Salah satu orang terkaya di Indonesia. Dan bagus dia bisa memperluas usaha-usahanya kan, bisnis-bisnisnya. Yang gue bahas sahamnya. Sahamnya itu valuasinya tidak masuk akal. Nah, kalau misalkan lu mau belajar dan mengetahui valuasi-valuasi aset, kemudian pertumbuhan, ekuitas, hutangnya berapa, lu bisa dapatkan datanya nih guys di @lkperusahaan Instagram ini. Kemudian lu bisa menghubungi 081883412 696.
Yang dijual oleh LK perusahaan ini bukanlah kelas berbayar, guys. Bukan kelas berbayar, tapi sebuah data. Data semua perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia, ya, yang ada di Bursa Efek Indonesia dari kuartal 1 tahun 2020 sampai kuartal 4 sampai seterusnya. Kalau sekarang sampai kuartal 2 tahun 2024. Jadi per kuartalnya lu tinggal bayar 25.000 aja, ya, tinggal membayar 25.000 aja. Per 6 Oktober 2024 itu sudah naik di angka 50.000 per kuartalnya. Jadi lu dengan uang segitu 25.000 lu udah bisa dapat data per kuartalnya seluruh emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kemudian kalau misalkan lu mau ngecek brand, ya ini udah ada datanya semua nih. Nah, brand itu kan baru IPO tahun 2023. Nah, lu bisa dapat datanya nih. Di sini juga bisa. Lu juga bisa membandingkan, nggak cuman brand. Kemarin mau membandingkan Adaro atau BBCA, BBNI, ya BBRI, BMRI, apalagi BNGA dan sebagainya, lu bisa di sini. Jadi kalau misalkan lu mau belajar, salah satu dari teman kita ini ada yang jualan data. Ada yang jualan data seluruh emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Sekali lagi lu tinggal menghubungi @LK perusahaan sama di nomor telepon 0818 3412 696. Itu kalau lu mau belajar, lu silahkan cut loss. Lu jauh-jauh dari saham brand, dan gak cuma saham brand aja ya, lu harus jauh-jauh dari saham-saham yang valuasinya tidak masuk akal. Karena kalau valuasinya tidak masuk akal, itu cenderung roboh atau cenderung turun. Nah, cuman ya kalau lu masih tobat sambal, nah ini nih, kalau lu masih tobat sambal, nah, lu tunggu sampai ini emiten sideways atau berhenti ARB atau berhenti ARB. Jangan beli sekarang. Nah, tadi gue bilang ada banyak pemain gede nyangkut juga di brand ini, ya. Kalau misalkan ada banyak pemain gede nyangkut di brand dan belum seluruhnya retail unyu ya guys ya. Retail unyu. Nah, ada potensi memang ini saham bisa naik lagi. Gitu guys. Jadi kalau misalkan lu mau masih tobat sambal artinya gini guys. Lu masih mau untuk mencoba peruntungan ya, berspekulasi di saham seperti brand ini, ya lu tunggu sampai sideways atau berhenti ARB, baru nanti lu beli lagi averaging down. Itu kalau lu masih tobat sambal. Kalau misalkan lu udah tobrut atau tobat brutal, ya udah lu berarti merelakan kerugian lu. Anggap aja kerugian itu adalah lu belajar. Jangan salah guys, Palo Keng Hong itu juga pernah mengalami kerugian waktu lagi Krismon, ya waktu lagi Krismon dia mengalami kerugian. Anggap aja kalau misalkan lu udah minus 13 juta ya seharga satu motor ya lu kayak kemalingan motor. Tapi dengan dana yang ada, belajar yang namanya fundamental sebuah perusahaan. Lu mulai belajar yang namanya fundamental sebuah perusahaan. Kemudian dari uang yang tersisa, lu mencoba untuk mengembangkan. Dan ingat guys, lu ini penting guys ya, jangan berpikir untuk mengganti kerugian. Nah, ini guys, karena biasanya ketika orang cut loss, ya, ketika orang udah cut loss, dia udah ngitung tuh ruginya berapa dan dia berniat untuk mengembalikan kerugian. Kalau lu masih punya mindset seperti ini, kemudian lu nanti masuk saham yang gak jelas lagi ya guys ya. Kemudian nanti lu cut loss lagi, ya lu berarti belum belajar. Kayak begitu guys. Itu kalau yang A, kalau misalkan lu masih tobat sambal paham ya guys ya. Tobat sambal itu maksudnya lu makan sambal, tapi karena enak, ya lu hahu-hahu tapi lu ngunyah lagi. Lu bayangin nasi pakai telur dadar sama daun bawang pakai kerupuk sambal itu udah enak banget kan, udah nikmat banget nasi hangat. Ya lu hahu-hahu tapi tetap ngunyah gitu loh guys. Nah, lu kalau masih tobat sambal ya tunggu aja sampai emiten ini sideways atau berhenti. Ya, kalau gua rasa dia nggak akan turun sampai ke angka 500 kok. Oh, memang banyak pihak-pihak gede yang nyangkut, ya. Banyak pihak-pihak gede yang nyangkut. Dan kalau misalkan belum semua retail, ya, masuk ke sini, sahamnya nggak akan roboh-roboh amat. Ingat guys, sesuatu yang naik terlalu tinggi atau yang tiba-tiba itu pasti akan meletus, akan roboh juga. Tapi nggak mungkin juga saham ini, apalagi saham dari salah satu pengusaha terkenal ya, dan banyak dibicarakan di sosial media.
Saham ini akan roboh terus-terusan. Nanti pasti akan ada masa di mana dia berhenti ARB. Masa berhenti ARB ya guys ya. Di angka berapa? Apakah di angka 4.000, 5.000 atau 3.000? Ya nggak ada yang tahu. Cuman kalau kata teman gue yang memang dia penganut bandarmologi sih katanya, ya ini nanti akan berhenti kok. Paling di minggu-minggu itu ya, di minggu-minggu ini atau minggu depan. Ya kita tunggu aja guys. Kalau gue sih terus terang sebagai penikmat aja, penikmat aja di drama yang sedang ada di IHSG ini ya. Sambil gua nunggu dividen ITMG itu kemarin tanggal 25 itu cair, dan gua hari ini gua baru baru nyerok lagi guys, nyerok Elite di average 106. Ya ini nih guys ya. Elite di 106. Sama di Avia gua nyerok juga ini. Avia gua di 482 apa berapa, 470-an berapa tuh, lupa gue lah. Avia, jadi gue hari ini beli Elite sama Avia ya guys ya. Jadi itu aja guys, beli Elite lagi karena kan memang gue punya Elite ya guys ya. Gue nyerok lagi itu cukup banyak tadi di harga 106 itu guys. Oke guys ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Itu jawaban gua. Kalau misalkan lu udah taubatan nasuha, lu harus menghindar, lu harus pergi dari saham seperti brand dan sejenisnya. Dan jangan berpikir untuk mengganti kerugian, lu harus bertumbuh dari uang lu yang ada. Tapi kalau lu masih tobat sambal, huha-huha tapi tetap ngunyah, ya tunggu aja sampai emiten ini sideways atau berhenti ARB. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys ya. Dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.